Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang penggolongan ilmu hukum. Penggolongan ilmu hukum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Ilmu hukum berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi 5 macam, yaitu hukum undang-undang, kebiasaan atau adat, traktat, doktrin, dan jurisprudensi. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercatat di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum adat adalah hukum yang terletak di peraturan-peraturan adat. Yang ketiga, hukum traktat adalah hukum yang diciptakan karena suatu perjanjian antar negara-negara yang terlibat. Yang keempat, hukum doktrin adalah hukum yang diciptakan dari pendapat berbagai para ahli hukum yang terkenal karena kemampuan dan pengetahuan. Yang kelima, hukum jurisprudensi adalah hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim. Yang kedua, hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana yang dicantumkan di KUHP pidana dan hukum perdana yang dicantumkan di KUHP perdata. Yang kedua, hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan, atau disebut juga hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Hanya saja tidak tercantum tetapi masih berlaku dan ditaati. Contohnya hukum adat dan suatu daerah. Yang ketiga, berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi dua. Hukum nasional dibagi menjadi tiga. Hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional adalah hukum yang berjalan di suatu negara. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar berbagai negara di dunia. Hukum asing adalah hukum yang berjalan di negara asing. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Afni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi tiga, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional adalah hukum yang berjalan di suatu negara. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar berbagai negara di dunia. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut. Hukum asing adalah hukum yang berjalan di negara asing. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa adalah hukum yang mempunyai paksaan mutlak walaupun di keadaan apapun. Contohnya, hukum bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat diabaikan ketika pihak yang bersangkutan sudah mempunyai peraturan sendiri. Contohnya, hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara di mana berlaku secara umum. Dalam artian, hukum ini di dalam suatu negara ini berlaku secara umum dan tidak mengenai terhadap orang atau golongan tertentu saja. Hukum subjektif adalah hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pelanjutan dari Mbak Afni, yaitu hukum yang menurut isinya. Jadi, hukum yang menurut isinya itu dibagi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik.
Hukum privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Dengan bertumpu pada kepentingan perseorangan, hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum perdata dan hukum dagang. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya atau negara dengan alat kelengkapan. Disebut juga dengan hukum negara, di mana hukum ini dibedakan menjadi 3, yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi. Yang terakhir, cara mempertahankan hukum. Berdasarkan cara mempertahankan hukum itu dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang memuat semua peraturan yang mengatur tentang kepentingan dan hubungan yang bersifat perintah dan larangan. Sedangkan hukum formal adalah hukum yang berisi peraturan mengenai bagaimana cara menjalankan hukum material tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.